berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah sekali lagi ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. sekali lagi tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Selamat malam keluarga Allah dimanapun berada. Jumpa lagi pada Family Bible Reading Journey. Dan pada malam ini kita akan membaca dari kitab Imamat pasal 25 ayatnya yang ke-47 hingga ke-55. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan dan meminta hikmat daripada Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami dan memampukan kami untuk dapat melewati pagi hari, siang hari, sore hingga malam ini Bapa. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah kasih Tuhan memampukan kami untuk mengerti isi firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudaraku semua, kita akan melanjutkan pembacaan kita pada pasal 25 ayatnya yang ke-47 hingga yang ke-55. Demikianlah firman Tuhan. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama-sama dengan pembelinya, ia harus membuat perhitungan mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, dan
harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama anak-anaknya. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini yang mengingatkan kita betapa Allah kita adalah Allah yang adil, sehingga ia memberikan regulasi yang dapat membuat setiap orang bebas dan mendapatkan haknya sebagai manusia. Dan itu sudah dinyatakan Tuhan dalam penebusannya yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus kita dari budak dosa sehingga kita bisa selamat dan memperoleh kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan karena firman-Mu pada malam ini mengingatkan kami bahwa Engkau adalah penebus kami. Kami tidak akan mendapatkan kebebasan kami dari dosa kalau bukan karena Kristus telah mati di kayu salib. Dan itu adalah anugerah terindah yang kami dapatkan daripada Engkau ya Bapa. Mampukan kami Bapa untuk terus setia kepadamu. Biarlah kami juga boleh berlaku adil bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudaraku semua, sekian pembacaan kita malam ini. Sampai jumpa esok malam dalam pembacaan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tak akan goyah selalu.